warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Al-Firun, Allah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Islam rahmatullah. Alhamdulillah kita masih berada dalam limpahan nikmat dari Allah SWT yang sedemikian berlimpah, dan wajib bagi kita untuk senantiasa mensyukurinya. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jalannya hingga akhir zaman. Dan pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan sesi kedua dari Change Your Belief, Change Your Life, di mana kita ingat bahwa ini adalah kunci rahasia dari Allah untuk merubah nasib kita. Nasib kita yang merubah adalah Allah. Ya, kita tidak bisa merubah nasib. Ya, kalau kemudian kita bisa, ya kemudian kan kita berubah. Saya tidak bisa merubah nasib kita. Yang merubah nasib kita adalah Allah. Yang bisa kita lakukan adalah merubah apa-apa yang ada dalam diri kita ini. Nah, kalau kemudian kita berhasil merubahnya, baru Allah merubah nasib kita. Dalilnya Allah surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaum itu merubah ma bi anfusihim, apa-apa yang ada dalam anfus, dalam diri, dalam jiwa mereka. Sehingga Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Allah, kita sudah pahami pada pertemuan pekan yang lalu bahwa yang bisa kita rubah adalah pikiran. Ketika kita bisa merubah pikiran, kita bisa mengendalikan pikiran, kita bisa mengkondisikan pikiran, maka kita juga bisa mengkondisikan perasaan. Ketika kita bisa merubah perasaan, maka akan berpengaruh pada perubahan perkataan. Ketika kita bisa merubah perkataan kita, berpengaruh pada perbuatan, ya. Perbuatan. Nah, perbuatan yang kita rubah akan berpengaruh pada kebiasaan, karena perbuatan itu dilakukan terus-menerus, berulang-ulang setiap hari yang melakoni sholat jamaah, sholat fardu berjamaah di masjid, setiap hari melakoni tahajud, itu kan jadi kebiasaan. Ya, setiap hari sedekah subuh, setiap hari istighfar, zikir, tadarus Al-Quran dan lain-lain, maka itu menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan akan menjadi karakter alias watak alias karakter. Kalau habit dari kebiasaan habit, kemudian karakter itu menjadi watak alias akhlak kita. Nah, itu merubah pikiran, kemudian bisa merubah perasaan. Begitu ya. Begitu pula ketika kita dikondisikan untuk selalu berbohong. Wiwit cilik, zaman isih usia SD udah diajari berbohong sama orang tuanya. Nduk, mengko nek ana sing goleki bapak, bilang bapak lagi tindak, bapak lagi pergi, padahal bapaknya di rumah lagi tidur. Nah, sementara ada debt collector mau nagih hutang, datang, kemudian yang menemui anak yang sudah diajari bohong itu, bapaknya kemana? Bapak pergi
ridhi. Nah, diulang-ulang sehingga akhirnya terjadi kebiasaan dan menjadi karakter dia kedene menjadi pembohong, tukang berdusta. Nah, itulah yang kita hindari. Maka kita harapkan bahwa yang dikondisikan oleh orang tua kita dan itu terulang-ulang jangan sampai menjadi karakter kita, karakter penakut, karakter pembohong, karakter pelit, karakter apalagi jahat, kejam, sadis dan lain-lain, itu kita hindari semua. Maka untuk mengubahnya menjadi karakter yang baik, karakter yang positif, ya sing pemberani untuk membela kebenaran, sing loman, dermawan, tidak pelit, tidak bakhil. Ya, kemudian karakter suka menolong, sing welas kasih, yang kemudian lemah lembut ya kepada orang-orang yang beriman. Asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Atau kemudian disebutkan karakter yang positif dalam Al-Quran itu adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna, adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Dia kemudian mencintai Allah, ya kemudian ketika dia mencintai Allah maka Allah mencintai mereka. Adillatin 'alal mu'minin, bersikap lemah lembut terhadap kaum mukminin. A'izzatin 'alal kafirin, dan bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, bersungguh-sungguh mengoptimalkan semua potensi di jalan Allah. Wa la yakhafuna lawmata laim, dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela, tidak takut terhadap bulian orang, ya, dibully, diejek, direndahkan segala macam itu kita sudah punya sikap yang berani. Nah, itu karena kita sudah merubah mindset kita, merubah mental kita, merubah pikiran kita yang berpengaruh pada yang lain, sehingga berpengaruh pula pada nasib kita. Masyaallah muslimin jamaah Allah. Yang pertama, mengapa kita perlu merubah pikiran, perasaan kita yang kemudian kalau ini bisa merubah pada nasib kita. Hubungannya apa? Hubungannya apa? Maka kita merujuk kepada sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa, Ibu Bapak? Hadis qudsi adalah firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran. Jadi kontennya itu dari Allah, tapi redaksinya dari Kanjeng Nabi. Kalau Al-Quran itu kan kontennya dari Allah, redaksinya juga dari Allah, sehingga kata-katanya persis, tidak berkurang satu huruf pun, tidak berubah satu titik pun, yaitu Al-Quran. Tapi kalau hadis qudsi itu firman Allah, Allah akan dikok, tapi redaksinya dari Kanjeng Nabi, sehingga tidak ada di Al-Quran, tapi itu firman Allah, maka disebut hadis qudsi. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, Ana inda zonni abdi bi. Ana, aku, kata Allah, inda, berada, zonni, berada dalam zonni atau persangkaan, prasangka abdi, hambaku, bi, kepadaku. Aku senantiasa berada dalam prasangka hambaku kepadaku, sehingga ketika kita menyangka Allah itu miskin, maka kita mintanya apa? Yang receh-receh, sehingga kita nggak merasa sebagai Abdul Ghani, hambanya Allah yang maha kaya, sehingga yang terjadi apa? Kere selawase,
Sehingga yang dilakukan apa? Ketika dia menyangka Allah itu miskin, mintanya yang kecil-kecil, receh. Kemudian apa? Ketika ada peluang untuk bersedekah, untuk berinfak, maka apa yang terjadi? Dia pelit, khawatir kehilangan, khawatir hartanya berkurang. Karena dalam pikirannya tidak mungkin kemudian saya bersedekah diganti oleh Allah. Tapi kalau kemudian kita menyangka, berprasangka baik, Allah pasti mengganti sedekah saya, infak saya, maka yaitu yang terjadi. Ana inda zoni abdi, aku berada dalam prasangka hambaku padaku. Sehingga Bapak Ibu-ibu jamaah Allah, kita berprasangka baik pada Allah. Allah Maha Kaya, Allah Al-Ghani, sekaligus Allah adalah Al-Mughni, Allah yang Maha mengkayakan, Maha memberi kekayaan. Kita kemarin praktekkan itu di masjid RW sebelah. Masjid RW sebelah saya diamanai jadi ketua takmir. Lagi butuh duit, dicatatkan laporan keuangan tertulis 9.800.000 sekian. Tapi itu cuma tulisan, duitnya langka, cuma tulisan aja. Secara real, de facto nggak ada duit segitu, tapi di papan pengumuman ada tulisan. Ya paling sejuta 2 juta ya, 1 juta atau 1,5 juta ada, 1,8 ada, 1 juta nggak ada. Tapi itu pun habis buat operasional bulanan. Ya kebutuhan ini itu macam-macam, biasanya ya 1,5 juta habis. Nah, kita tetap berprasangka baik, Allah itu Maha Kaya dan Allah memperkayakan. Dan ternyata 2 pekan yang lalu maghrib datang seseorang, gawa tas, isinya duit abang kabeh. Nah terus setor ke takmir 7 juta rupiah cash tanpa kredit, 7 juta rupiah. Alhamdulillah yang ditulis di papan itu bener angkane, tor duitnya benar-benar ada. Ya, kita berprasangka Allah Maha memberi. Nek umpamanya ditulis 1 miliar, kayaknya Allah juga ngasih. Ya kita yakin aja. Tapi kemudian kita kan takut, apa pantes ya? Apa pantes inyong oleh semono ya? Tapi kemudian ya udah kita tulis 9.800.000 sekian itu, ya benar Allah kasih. Walaupun semula nggak ada duit segitu. Kalau di takmir Masjid Al-Islam angkanya benar berapa? Alhamdulillah. Ya tapi kalau kemudian takmir yakin bahwa ketika setiap malam itu bagi-bagi, nanti ada bagian berapa paket? 2 atau 5? 5, alhamdulillah. 5 door flash, ya, cash atau ya cash. Nah, diwadahi amplop nanti penting isinya ini. Nah kalau punya keyakinan itu terus engkau gampang, pasti Allah akan ganti berlipat-lipat. Itu dengan keyakinan kita. Maka itu yang kemudian kita atur dalam pikiran kita. Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Kaya, Allah Maha mengkayakan, Allah Maha memberi, Allah Maha mendengar dan mengabulkan doa. Allah itu adil, Allah itu Maha menolong. Allah itu Maha menolong. Apapun
apapun kesulitan kita, apapun problema kita, ketika kita yakin dan kita berprasangka baik Allah Maha menolong, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, maka kita selalu ditolong oleh Allah. Dan itu yang jadi keyakinan kita, sehingga itu merubah nasib kita yang dalam kondisi kepepet, dalam kondisi minus sekalipun, maka kita yakin akan pertolongan Allah dengan kita nyetel mindset, dengan kita mengatur prasangka baik kita kepada Allah. Allahu maulana, Allah adalah penolong kita, Allah adalah pelindung kita. Nah, itu yang kemudian menjadi keyakinan kita. Maka itu pun yang merubah perasaan. Ketika pikiran kita benar, akan merubah perasaan. Sehingga kalau kemudian kita yakin Allah Maha menolong, Allah Maha melindungi, perasaan kita selalu was-was atau tenang? Tenang kan? Hilang lenyap semua khawatir, kemudian was-was, terus apalagi macam-macam marah segala macam itu. Karena apa? Kita yakin Allah yang melindungi, Allah yang menolong kita. Ketika ibu-ibu menyetel keyakinan bahwa Allah Maha menjaga, ya udah pasrahkan ya Allah, titip suami hamba ya Allah, jagalah dia selalu dalam jalan yang benar, selalu dalam ridho-Mu. Karena Allah senantiasa berada dalam prasangka hambanya kepadanya. Ya. Saya tidak bisa 24 jam ngawasi istri saya. Ya udah saya serahkan kepada Allah, titip ya Allah, jagalah istri hamba sehingga dia senantiasa di jalan-Mu yang lurus, yang Kau berkahi, yang Kau ridhoi. Wes, tenang. Tidak kemudian kok besok jari arep maring Jakarta, besok Jumat tanggal 8. Ya udah pasrahkan aja, serahkan pada Allah. Nah itu perasaan kita jadi tenang ya, karena kita sudah bisa merubah mindset, merubah mental, merubah pikiran yang kemudian berpengaruh pada perubahan perasaan. Siap merubah pikiran yang positif, positif feeling kepada Allah, senantiasa positif feeling kepada Allah, sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik dari Allah. Masih ingat kisahnya yang seorang raja punya hobi berburu, ibu-ibu pernah tak ceritanya lah di masjid ini kalau nggak salah, atau di masjid Darussalam ya, kayak di masjid ini ya. Ya. Sampun ngertos bapak-bapak kesekamutan, ada seorang raja yang punya hobi berburu, bebedak buron wono ing sajroning alas gong liwang-liwung kang bebasan sak jalma mara jalma mati, sato mara sato mati. Nah, ketika seorang raja itu berburu di hutan, maka dia dikawal oleh seorang ajudan dan prajurit pengawal. Nah, ajudan ini selalu punya pikiran positif pada Allah, sehingga saking positif feelingnya kepada Allah, dia dijuluki ajudan husnudzon. Ajudan apa? Husnudzon, senantiasa husnudzon, berprasangka baik. Apapun yang terjadi, dia bilang ini yang terbaik dari Allah. Ini yang terbaik dari Allah. Nah, suatu ketika sang raja berburu dikawal oleh para pengawal dan sang ajudan ini. Tapi ternyata semakin masuk ke dalam hutan, semakin sepi. Dene langkah kancil, menjangan, babi hutan, atau kemudian ada lagi kelinci pun juga nggak ada, sepi banget. Ya udah masuk terus, boleh sampai ketemu. Akhirnya semakin masuk ke tengah hutan yang semakin gelap,
ada seekor singa. Wes lah timbang ora oleh apa-apa kiye ana singa. Nah, siaplah raja itu memanah, membidikkan anak panahnya ke arah singa itu. Ternyata singa itu bangun dari rebahannya dan kemudian apa? Menerjang sang raja itu, dan ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Jari kelingking tangan kiri sang raja itu kena cakaran singa. Walaupun singa itu akhirnya mati kena panah, tapi begitu jelek dia masih sempat nyawel driji apa niki jendeke ilang siji sing kiwa. Nah, maka ketika jari kelingking itu putus dan singa itu sudah mati, datanglah para pengawal disertai dengan sang ajudan. Begitu melihat jarinya putus, maka ajudan itu bilang apa ke raja? Ini yang terbaik dari Allah. Kira-kira diomongi seperti itu rajanya apa sikapnya? Jengkel, mengawal, masukkan ke penjara bawah tanah. Ketika kemudian dia digelandang dan kemudian dirangket masuk ke dalam penjara bawah tanah, dilandrat, apa yang dia katakan? Ini yang terbaik dari Allah. Ini yang terbaik dari Allah. Ya wes, masuk penjara. Tapi begitu lukanya sembuh, kan kalau kehilangan jari kelingking ini masih bisa manah kan? Ya, rasanya masih bisa manah. Karena hobinya itu sudah menjadi habit, kebiasaan, dan sudah menjadi karakter, maka dia kemudian berburu lagi tanpa pengawalan sang ajudan, karena ajudannya masuk penjara. Nah, kali ini kok sepi banget alasnya. Ya, alasnya kok sepi, langka buron warnanya. Gak ada binatang buruan yang bisa dijadikan sasaran tembak panahnya. Akhirnya semakin masuk, ketemu dengan perkampungan suku primitif yang kanibal. Suku primitif yang kanibal. Kanibal itu apa? Memakan sesama ya. Jadi kalau ada HP kanibal ya kuwi. Kalau ada menungso sing kanibal ya menungso mangan menungsan. Nah, karena dia terpisah dari pengawalnya, akhirnya bisa dijebak pakai jaring, sehingga dia tidak bisa bergerak dan ketangkep, diikat, dan kemudian pada malam bulan purnama akan disembelih, dikorbankan untuk persembahan bagi dewanya mereka itu, suku primitif yang kanibal itu. Dan ternyata malam purnama dia diikat di tiang dan sudah siap diasah ke bendol sing mandek, dan kemudian siap dipenggal kepalanya untuk dipersembahkan pada dewa suku itu. Tapi ternyata putra kepala suku teliti, nuwun sewu, albojo, ini cacat, ini nggak akan diterima oleh dewa kita, ini persembahan batal, nggak akan diterima. Kenapa? Cacat. Apa yang cacat? Dia jendike tangan kiwa hilang. Oh iya benar ya, pas. Jadi sih rajanya masih muda, ganteng, ya kulitnya putih, mulus, karena selalu terjaga, dirawat betul, gagah. Orang kan cacatnya kan begitu diperhatikan, oh iya cacat ya. Orang kalau ditambah akhirnya apa? Ya wis batal, ya lepas. Kembali ke istananya, karena sudah disusul oleh para pengawalnya. Begitu kembali ke istana, apa yang dilakukan? Melepaskan sang ajudan dari penjara. Ya, dilepas. Ya. Apa katanya? Ini yang terbaik dari Allah. Ikuti. Ini tangannya. Ini yang terbaik dari Allah. Kalaupun kemudian
sang pengawal itu tidak masuk penjara, maka dia mesti yang akan jadi korban, jadi persembahan buat dewa suhu primitif. Begitu Bapak Ibu jemaah Allah, pada pertemuan kali ini kita bisa berusaha untuk merubah pikiran kita, merubah prasangka kita yang baik kepada Allah SWT, sehingga perasaan kita berubah, perkataan kita juga berubah, dan akhirnya nasib kita berubah. Insya Allah semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Siap berubah ke arah lebih baik? Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maafkan. Nasrullahi wa fathuhu qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.